Jadi siapa yang terlibat judi, siapa yang terlibat narkoba, maka dikeluarkan dari masyarakat. Ini yang paling keren. Ini perubahan luar biasa. Di situ itu hidup sebatang kara dengan rumah sepetak kecil banget, gitu. Dan dia itu di rumah itu tidur bersama dengan peti mati. Mungkin yang tadi pasti cair itu juga jawaban, tetapi itu sebenarnya belum selesai. Di Bukan solusi akhir ya. Karena peminjam itu juga nanti ada permasalahan lagi gitu kan. Ya halo sedulur Bantul, selamat pagi. Ini dia Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Dan ini nggak kerasa ya, sudah bulan Juni, ini udah separuh waktu tahun 2026, tidak terasa. Dan semoga di paruh waktu ini, apa yang dicita-citakan oleh sedulur Bantul mulai tercapai gitu, wishlistnya apa. Terutama kalau kata Pak Bupati, sebenarnya muaranya semuanya adalah pada kesejahteraan kita sebagai warga masyarakat Bantul gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, ini kan masih banyak hal PS terkait kesejahteraan sosial nggih, Bapak-bapak. Dan salah satunya pilar-pilar sosial ini harus kokoh dulu. Nah, salah satunya yang selama ini sudah disengkuyung atau dibersamai oleh teman-teman Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat atau kalau disingkat WKSBM. Makanya ini sebenarnya hari ini Ngopi Paginya juga spesial. Ada di puncak sosok, mungkin sedulur Bantul sudah ada yang pernah ke sini atau bahkan belum. Karena ternyata keberadaan puncak sosok ini adalah salah satu contoh keberhasilan dari program WKSBM gitu, atau bisa disebutnya from zero to hero. Nah, untuk mengulik lebih lanjut sebenarnya WKBSM ini seperti apa, hari ini sudah ada 3 narasumber yang hadir di Ngopi Pagi. Yang pertama ada Pak Udin, Pak Safrudin Ansori yang akrab disapa Pak Udin. Beliau adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi Mbak Elsa. Nggak bosan kan Pak ke puncak sosok terus? Oh enggak, indah. Indah udah kayak rumah kedua kayaknya kalau buat Pak Udin ya. Dan ada juga Ketua Forum Komunikasi WKSBM Kabupaten Bantul sekaligus Ketua WKSBM Mawar Emas, ada Pak Sarjuni. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Elsa. Dan ini yang paling muda di antara kita semua. Cita-citanya sih mau jadi presiden. Karena namanya sama dengan bupati kita sekarang, Pak Abdul. Atau kita samanya Mas Abdul Rohman ya. Ini adalah Ketua WKSBM Polaman gitu. Tapi sebelum nanti kita tanya-tanya ke Pak Sarjuni ataupun Mas Abdul gimana selama ini mengelola WKSBM-nya. Untuk Pak Udin dulu deh. Sebenarnya kita balik lagi ke masalah kesejahteraan sosial kita ya Pak. Apa aja sih Pak beberapa masalah yang masih jadi PR buat kita selama ini? Oke, baik Mbak Elsa, untuk masalah kesejahteraan sosial yang ada di Bantul masih cukup tinggi, itu masalah kemiskinan. Dan secara persentase masih di angka 2 digit, yaitu 11,54%. 11,54. Kalau dibandingkan tahun 2024 itu mengalami sedikit penurunan. Jadi 11,66 menjadi 11,54. Itu kemiskinan. Terus ada lagi permasalahan yang lain yang cukup banyak di Bantul itu terkait dengan lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan juga WRSE. Apa itu Pak WRSE itu? Wanita rawan sosial ekonomi. Oh, wanita rawan sosial ekonomi ya. gitu ya. Untuk kemiskinan tentunya ini penyebarannya semua di kapanpun ada ya, sampai ke tingkat pedukuhan yang ada di Bantul. Secara pedukuhan banyak di Bantul, 933 pedukuhan. Ya. Jadi sebenarnya masalahnya banyak ya Pak. Banyak, Ini ya. kayaknya masih di permukaan aja. Kalau dikulik sebenarnya masih banyak hal yang terjadi di masyarakat kita gitu. Dan apakah masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Udin inilah yang melatar belakangi pembentukan WKSBM, Pak Udin? Betul. Jadi WKSBM ini sebagai bentuk peran serta masyarakat di dalam penanganan masalah sosial atau istilah sekarang itu PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Ya. Bentuk partisipasi ini bisa dalam bentuk perorangan maupun kelembagaan. Kelembagaan di sini adalah salah satunya adalah WKSBM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Prinsip dasarnya di sini adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi tumbuh kembangnya tergantung masyarakat sendiri. Berdasarkan tingkat partisipasinya di dalam pengelolaan WKSBM itu sendiri.
Seperti itu. Jadi sebenarnya basisnya dari masyarakat ya Pak, bukan Iya. hal yang dipaksakan ya. Bukan. Dan atau sebenarnya mungkin selama ini kalau tadi Pak Udin bilang per individu atau per kelompok di masyarakat kita sudah melakukan, misal kayak serkiliran atau jimpitan tuh udah termasuk WKSBM nggak sih Pak? Atau karena ada lembaganya makanya namanya WKSBM gitu? Jadi kalau secara definisi nggih, atau pengertian, WKSBM itu adalah sistem kerjasama perangkat pelayanan kesehatan sosial di tingkat akar rumput. Dalam artian adalah perdukuhan. Jadi ini sebagai penguat. Jadi ada pelayan-pelayan yang ada tingkat perdukuhan itu, mulai yang formal maupun yang informal yang ada itu. Ini bersepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang lebih besar, yaitu di tingkat perdukuhan situ. Jadi menguatkan ini yang sudah menguatkan. ada. Oke. Seperti itu. Jadi intinya enggak serta-merta semuanya ke bentuk baru ya Pak, yang udah ada aja dikuatkan. Ada yang bentuknya seperti itu kan. Ya. Dan basisnya akar rumput, tapi ini keren ya, karena kita tidak pernah, atau mungkin masyarakat kita sendiri banyak yang belum tahu, kalau dari akar rumputnya sendiri sudah kuat, juga bisa dibentuk hal-hal yang keren kayak di puncak sosok seperti ini gitu kan Pak. Iya, kayak Pak Sarjuni. Terus kalau di tempatnya Mas Abdul di Polaman itu layanan kesehatannya. Betul. Dan ini banyak yang belum diketahui oleh masyarakat gitu. Nah, barangkali mungkin dari Pak Sarjuni dulu bisa diceritakan ini gimana sih Pak awalnya WKSBM Mawar Emas ini terus bisa menjadikan puncak sosok seperti sekarang. Oke, terima kasih. Jadi begini, untuk menjadikan sebuah destinasi wisata puncak sosok yang ini berbasis sosial, ini pertama itu saya tuh dulu tahun 2012 itu sebagai pekerja sosial masyarakat berprestasi, itu menghadap Pak Presiden di Jakarta. Nah, setelah sepulangnya itu, kemudian di tahun 2013 itu dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan juga dari Dinas Sosial DIY itu menyarankan agar saya membentuk sebuah lembaga, yaitu Lembaga Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, yang kebetulan di tempat kami itu ada WKSBM yang dinamakan Mawar Emas. Mawar Emas. Mawar Emas. Jadi harapan setelah ada Mawar Emas ini nanti akan mengalami zaman keemasan. Maksudnya seperti gitu itu. filosofinya Iya. ya, Pak. Kemudian berawal dari situ teman-teman kami itu sebagian besar itu banyak yang terlibat di puncak sosok ini. Karena kita tahu bahwa sumber-sumber yang bisa diberikan kepada masyarakat berbentuk sumbangan atau berbentuk apapun itu dari puncak sosok ini cukup luar biasa, sangat besar. Bahkan kita sebagai puncak sosok sendiri kita punya sumbangan ke desa yang dinamakan dari retribusi itu dalam 2 tahun ini mencapai 209 juta. Itu untuk desa menjadi PAD-nya desa. PAD-nya desa ya Pak ya, desa. keren Luar biasa. loh. Nah, kenapa kok seperti itu? Sebetulnya berawal dari saya itu sebagai pekerja sosial masyarakat berprestasi itu melihat potensi-potensi saya itu, pemerintah itu selalu mendukung. Ini sosok seperti ini kalau dijadikan penggerak di masyarakat mungkin akan mengalami sebuah peningkatan. Maka kalau kita flashback ke awalnya, tempat ini sebenarnya tempat kering. Puncak Sosok ini tempat kering, cuma ada batu, rumput dan pohon-pohon yang tidak ada daunnya mungkin ya. Kemudian kita rintis sama teman-teman, kita membentuk sebuah wisata, kita carikan sumber air, kemudian kita carikan kegiatan-kegiatan yang bisa menyentuh, kita kerjasama dengan GOES. Nah, kemudian kenapa kok saya menyebut GOES? Karena yang membesarkan puncak sosok ini pertama kali dibesarkan oleh GOES. Ya, jadi komunitas ini ya Pak GOES yang suka sepeda. Berkembang. Dulu Mbak, ceritanya puncak sosok ini mau menjual minuman segelas sama sarimi sepiring itu nunggu 1 malam. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah sangat-sangat meningkat. Kalau dulu dari tahun 2018 itu seperti itu. Sekarang ini satu warung itu tiap malam itu menggerakkan 10 orang tenaga dengan gaji 100 sampai 150 ribu dari jam 4 sampai jam 10 malam. Keren loh itu Pak. Kemudian itu ada 25 warung. Kemudian untuk yang parkiran sendiri itu sudah menyerap 66 orang.
dijadikan 6 kelompok bergiliran setiap malam. Nah, kantong parkir kami sendiri sudah punya 5 lapangan, itu segede lapangan bal-balan, lapangan bola ya, itu Pak. ternyata semua penuh semua gitu. Oke, jadi itu basisnya Ya, dari sosial ya, ya, Pak dari Sarjo sosialnya ini. seperti itu. Itu kan sejarah dari awalnya ya sedulur. Iya. Nanti mungkin Pak Sarjo bisa ceritakan selama ini rintangannya, tantangannya Oke, seperti apa. Tapi siap. mungkin sebelum itu juga Mas Abdul bisa cerita. Kalau dari WKSBM Mawar Emas Iya. bisa menghasilkan puncak sosok seperti ini, Mas Abdul bisa cerita layanan kesehatan seperti apa yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oke, terima kasih Monggo. Mbak. Sebenarnya layanan kesehatan itu merupakan salah satu aja sih Salah dari satu. apa yang kita apa yang ada di tengah-tengah masyarakat itu kan banyak sekali PR-nya, dan salah satunya itu tentang layanan kesehatan. Sebenarnya kami itu dari awal itu ya murni keresahan kami sebagai anak-anak remaja sebenarnya. Jadi tumbuh dari anak-anak Karang Taruna sebenarnya. Oh, dari Karang Taruna loh, keren banget. Ya. Melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Ya awal-awalnya itu seperti yang lainnya lah. Kita itu kasih bingkisan untuk anak yatim, terus untuk duafa kayak gitu. Terus mulai meningkat itu bedah rumah. Oh, bedah rumah. Kami di 2019-2020 itu ada 8 rumah yang kita bedah itu Pak, karena memang di tempat kami di daerah Pajangan itu masih banyak rumah-rumah yang pada waktu itu belum layak huni seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan remaja, anak-anak muda yang peduli itulah akhirnya merembet ke banyak hal, termasuk tadi layanan kesehatan. Karena memang salah satu permasalahan yang ada di masyarakat ya layanan kesehatan. Seperti kalau mau ke rumah sakit kan jauh itu Pak. Iya. Harus pada waktu itu belum banyak ambulans kayak hari ini ya. Itu pengantaran, terus juga kami menyediakan pada waktu itu terus ada COVID itu. Tabung oksigen. Oh iya, betul. Seperti itu. Terus akhirnya banyak juga yang perawatan di rumah, akhirnya kan membutuhkan bed untuk kami beli inventaris bed untuk nanti dipinjamkan ke masyarakat itu. Sebenarnya ada lagi yang spesial yang kemarin itu mendapatkan Bantul Innovation Award itu, Mbak. Apa itu Mas Abdul? Dapat BINA ya berarti ya, Bantul Iya. Innovation Award. Tahun berapa Mas Abdul? Kami menyabet 2 kali, 2023 2 kali sampai loh. 2024. Ih, keren banget. Yang untuk WKSBM itu karena kami melihat permasalahan Bank Plecet pada waktu itu. Bank Plecet, banyak itu pada waktu 2024 itu yang terjerat Bank Plecet, sehingga kami menyediakan setelah kita inventaris masalah terus kenapa sih kok bisa terjerat Bank Plecet, ternyata awal-awalnya mereka itu hanya mulai dari 500, 300, 1 juta, lama-lama ternyata menjadi banyak gitu. Nah, permasalahannya adalah ketidakadaan sebelahan bahasanya kalau Iya, kalau bahasa Jawanya sebelahan apa ya bahasa Indonesianya kita nyebrak, buat nyebrak gitu Kebutuhan ya, yang kebutuhan betul. Akhirnya kami berinisiatif bahwa di tengah-tengah masyarakat itu harus ada nih dana yang sewaktu-waktu ketika dipinjam itu ada gitu. Yang ternyata kan nominalnya nggak banyak, paling banyak 1 juta gitu. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat program namanya Pasti Cair gitu. Pasti cair. Oke. Gitu. Kami sediakan dana di tengah masyarakat, terus warga masyarakat kami khususnya Polaman tidak boleh lagi pinjam di Bank Plecet. Bank Bank Plecet Plecet, atau ya. rentenir. Kalau mau ada kebutuhan itu pinjam saja di Pasti Cair Pasti ini. Cair itu, insya Allah nanti prosesnya mudah dan itu nggak ada bunganya seperti itu. Keren banget loh. Dan itu juga dikelola oleh WKSBM Polaman. Tapi satu hal yang menarik Mas Abdul, ternyata ini awalnya digerak atau tergerak dari teman-teman Karang Taruna. Iya. Ini menarik karena belakangan ini kan juga Bantul disorot soal anak-anak mudanya. Untuk di WKSBM Polaman, bagaimana Mas Abdul dan teman-teman bisa menggerakkan kawan-kawan muda di sana? Iya, karena memiliki rasa itu tadi ya, keresahan yang sama, enak kita menggugah untuk yuk bareng-bareng gitu, bareng-bareng untuk bergerak bagaimana minimal di dusun kita gitu. Anak-anak mudanya kita kayak bikin kurikulum sebenarnya, kurikulum apa ya, kegiatan gitu. Kami itu mengelola bank sampah, mengelola WKSBM, terus tadi layanan-layanan itu tadi, terus yang selanjutnya ini adalah UMKM gitu, karena kemarin ada program
dari dinas sosial juga ya Pak ya, terkait permodalan itu, sehingga kita juga akses. Nah, ini menjadi jawaban. Ternyata meminjami itu juga tidak solusi. Karena yang dipinjami itu harus diproduktifkan sebenarnya. Ketika kemarin ada program dari dinas sosial itu kami akses, terus kami dampingi anak-anak muda yang mau berwirausaha atau warga kami yang memang keluarga muda yang belum punya penghasilan itu tetap gitu, kita bikin usaha, ada bikin gerobak jus, ada yang gorengan, sosis dan lain sebagainya seperti itu. Nah ternyata itu menjadi jawaban juga, bahwa mungkin yang tadi pasti cair itu juga jawaban, tetapi itu sebenarnya belum selesai. Bukan solusi akhir ya. Karena meminjam itu juga nanti ada permasalahan lagi ternyata. Selama belum bisa mandiri, ternyata ya nanti utangnya nggak lunas juga. Iya, karena kalau misalnya nggak produktif, gimana mau lunasin utangnya gitu kan Mas Abdul. Oke, tadi Pak Sardini ataupun Mas Abdul sudah bercerita soal sejarah dan sedikit gambaran aktivitasnya seperti apa di WKSB masing-masing. Tadi juga Pak Udin sudah menjelaskan apa yang melatar belakangi tumbuhnya WKSBM. Nanti kita juga akan bahas. Membuat sesuatu itu kan mudah ya Pak, menciptakan atau melahirkan sesuatu mudah. Yang susah itu adalah memeliharanya. Nah, bagaimana Pak Udin dari Dinas Sosial memelihara keberadaan WKSBM ataupun Pak Sardini dan Mas Abdul biar semakin solid gitu anggotanya. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana Sedulur Bantul, dan biar nanti siapa menjawab pertanyaan berikutnya sambil dinikmati kopinya. Ini kopi Puncak Sosok ya. Oke, sambil dinikmati. Oke, Sedulur Bantul, terima kasih masih bersama kami di Ngopi Pagi ya. Tadi kita udah cerita banyak, kita juga sudah mendengar hal-hal keren dari Pak Sardini, Mas Abdul dan juga Pak Udin. Tadi kita juga udah janji kan mau ngejelasin, tanya lebih banyak lagi. Pak Sardini dulu deh. Siap. Dari tahun 2013 sampai sekarang, dengan kondisi Puncak Sosok yang seperti ini, itu pasti kerikilnya banyak ya Pak ya, tantangannya banyak. Ada nggak Pak satu momen yang waktu itu bikin Pak Sardini ngerasa, waduh isora ya, tantangannya bisa dilewatin apa enggak ya? Ada Pak? Ada, banyak sekali. Di antaranya begini, Puncak Sosok ini tidak langsung berdiri dan menjadi Puncak Sosok itu dia. Itu embrionya dari anak muda-mudi pengen membuat desa destinasi wisata. Dulu di Puncak Gebang. Karena di Puncak Gebang itu tanah pribadi, kami bersama masyarakat dan kelurahan itu berinisiatif membuat Puncak Sosok di sini. Nah, kebetulan ada yang namanya Pak Slamet Sudarmanto itu mau mengawali di sini sebelum ada jalan, sebelum ada apa-apa. Beliau sudah jualan di sini. Babat alas. Babat alas. Itu jalannya masih jalan setapak. Ngerekel-ngerekel itu jadi cuma jalan kaki aja susah. Nah, Pak Slamet namanya ya. Namanya Pak Slamet. Nah, setelah itu lama-lama berkembang, terus akhirnya sama desa dibuatkan jalan, diundang. Ini beliaunya Pak Slametnya ini. Ini yang namanya yang Pak Slamet. Mau menjual kopi satu piring sama makanan satu piring itu. Napa nih Pak Slamet? Gorengan. Oh, mendoan. Ini yang goreng Pak Slamet sendiri. Nggih, matur nuwun ya Pak Slamet, nanti kami nikmati. Ini Pak Slamet ini lebih dulu hadir sebelum pada Puncak Sosok. Ini yang menyusui Puncak Sosok itu. Matur nuwun nggih Pak. 11 Mei 2017. Ingat loh. Iya. Sampai ingat ya Pak Slamet. Matur nuwun nggih Pak, masih anget loh ini. Belum ada jalan ya Pak Slamet. Oke. Masih alas itu. Monggo Pak sambil dinikmati. Jadi ini yang tadi Pak Sardini ceritakan ya, Pak Slamet ini adalah orang pertama yang dulu membuka di sini. Dulu nyari satu pelanggan untuk ngejual mie rebus aja istilahnya susah sekali. Satu malam. Sekarang kewalahan ya Pak? Sekarang kewalahan. Beliau itu tukangnya udah 10 orang. Bayangkan membayar orang dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. 100 sampai 150 ribu per orang itu. Luar biasa. Luar biasa Pak Slamet. Si babat alas ya. Oke. Itu tantangannya adalah itu ya Pak. Tapi gimana akhirnya setelah Pak Slamet kemudian masyarakat yang lain juga turut, menurut saya itu adalah keberanian yang tidak bisa dimiliki
Iya. Nggak semua orang bisa gitu berani untuk memulai sesuatu. Itu yang perlu ditekankan, yang perlu diingat dan perlu ditiru oleh yang lain. Itu dari persatuan, Mbak. Jadi persatuan ada ya? saling percaya diri, saling percaya di antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada saling curiga. Terus kegiatan itu misalkan diadakan kerja bakti, semua berangkat. Yuk kita berangkat kerja bakti, udah datang semua gitu. Jadi masyarakat itu tidak menunggu-nunggu dia datang enggak, terus aku mau datang apa enggak gitu. Ketika ada pengumuman semua datang gitu. Maka sekarang itu baru mereka menyadari bahwa ternyata dengan kebersamaan, dengan kesatuan kita itu masyarakat itu semua tercover, Mbak. Yang nggak kebagian tukang parkir, yang nggak bagian warung di sini bisa membuat makanan di rumah terus dititipkan di sini. Jadi sekarang ada 25 warung, mungkin yang menjadi pensuplai makanan lebih dari 150 orang. Itu lebih dari 150 orang masing-masing, dan itu tiap malam kelarisan itu, alhamdulillah. Keren. Ini ya Pak Sejeni, kalau kami sih melihatnya bahwa jiwa atau nilai gotong royongnya berarti masih kuat banget kayak gitu ya. Maksudnya basis sosial masyarakatnya masih kencang, dan yang kami tangkap adalah dulu mungkin Pak Sarjuni dan kawan-kawan ngerasa apakah tempat kering ini bisa dihidupkan gitu karena berbasis sosial, nyatanya bisa gitu. Ada. Itu jadi kalau ada dari cerita gini. Oh, pripun Pak? Jadi begini, Jambon itu tahun 2009. Itu tahun 99 itu masih daerah kering, Mbak. Kita itu mau minum ya. Itu mikul itu 2 kilometer. Atau yang gendong kelenteng gitu. Pakai yang gendong kelenteng itu jalan 2 kilometer. Kemudian kami bersama teman-teman itu bagaimana membuat inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, termasuk membuat pompanisasi. Pompanisasi namanya. Ya walaupun akhirnya saya juga terangkat juga. Saya pernah menjadi PSM berprestasi, kemudian saya mendapatkan Kalpataru dari Kabupaten Bantul nomor 1 itu tahun 2016. Itu kemudian banyak lagi prestasi-prestasi yang akhirnya itu membawa kita untuk menjadi sebuah perorangan berprestasi atau kelembagaan berprestasi. Di antaranya Puncak Sosok ini juga mempunyai prestasi. Karena ini dari destinasi wisatanya ini tahun 2019 itu baru awal itu sudah menjadi 10 besar nasional wisata maju. Keren. Itu baru 2 tahun kan, dari 2017 2018 ya. itu. Nah, kemudian pemudanya yang mengelola di sini itu kebetulan itu wakilnya direktur itu dilombakan di Jakarta itu menjadi juara 3 nasional pemuda perintis. Pemuda perintis ya. Iya, itu dari Puncak Sosok juga yang ngirimkan gitu. Berarti masyarakat, seluruh lapisan masyarakat memang dilibatkan ya Pak ya, sebisa mungkin gitu. Itu adalah salah satu tantangan yang akhirnya bisa dihadapi bersama-sama oleh teman-teman WKS BM. Oke. Kalau dari Mas Abdul, tantangannya yang menarik bagi kami adalah kami melihat fenomena tidak banyak anak muda sekarang yang mau bergerak di Karang Taruna atau bahkan peduli terhadap lingkungannya sekitar, terutama di dusun atau desanya masing-masing. Kok bisa di WKSBM Polaman ini anak-anak mudanya masih mau diberi kurikulum gitu loh, Mas Abdul? Bergerak ke sana. Ya, berbicara tantangan hari ini memang kompleks sekali ya, apalagi anak-anak muda menghadapi modernitas dengan berbagai macam aktivitasnya. Baik itu kalau yang sekolah, kegiatan di sekolah, yang bekerja juga pekerjaannya, belum nanti dolannya, belum lagi pacarannya, ya. Itu yang salah satu banyak tantangan yang memang dihadapi anak-anak muda hari ini. Tetapi ini perjalanan tidak singkat sebenarnya, Mbak. Kami dari 2013 sebenarnya bahasanya itu mendampingi, membersamai anak-anak muda untuk bagaimana membentuk pola pikir, bagaimana membentuk kebiasaan, terus kepedulian itu, sehingga mungkin butuh 10 tahun anak-anak muda ini memiliki kesadaran gitu, kebersamaan dan gotong royongnya itu gitu. Karena memang kalau berbicara tantangannya ya seperti itu tadi, tetapi mereka bisa memilih, terus juga membagi waktu seperti itu. Berarti ini ya Mas Abdul, kaderisasinya juga kuat dong berarti antar pemuda, dan apakah ini juga didukung oleh para sesepuhnya di sana? Itu kuncinya memang kami tergabung di kelembagaan ini, ada WKSBM, ada Karang Taruna, ada lagi kelembagaan kampung di Padukuhan. Itu yang membuat ini semuanya bisa berjalan. Kalau nggak ada wadahnya,
ya nanti murat-marit seperti itu. Tapi barangkali ini juga bisa jadi gambaran bagi seluruh Bantul yang barangkali akhir-akhir ini merasa resah terhadap anak-anak muda kita. Mereka perlu diberi wadah biar energinya lari ke hal yang positif, biar mereka capek ke kegiatan positif dulu. Mungkin bisa dicontoh loh ini dari teman-teman WKSBM Polaman ya, Pak. Anak muda itu kan sebenarnya butuh apa ya, penyaluran, ekspresi, pengakuan seperti itu. Tetapi kebanyakan ya ini mungkin secara umum yang ada di masyarakat kita, usia-usia muda, usia-usia sekolah itu kan kalau di kampung itu kan orang-orang yang belum diakui sebenarnya keberadaannya. Idenya belum bisa diakomodir, tenaganya belum bisa di apa ya bahasanya itu. Kalau di kampung itu kan masih relatif orang-orang tua yang memegang ya. Tetapi coba anak-anak muda beri kesempatan untuk bagaimana dia itu berperan di kampung. Itu yang insya Allah mengurangi dia itu berekspresi di luar dengan itu giring motor itu. Oh iya, baik. Punya saluran itu loh. Oke, berarti ini keren karena itu artinya bahwa dusun ataupun kampung ngasih wadah gitu loh ke teman-teman muda kita, sehingga mereka nggak perlu nyari jalan atau ekspresi diri yang aku bisa keren dengan cara yang begini di luar dengan cara yang salah, kan biar orang ketar-ketir juga. Itu oke, itu kan praktek lapangan, maksudnya tantangan yang dialami oleh teman-teman WKSBM ya, Mas Abdul dan Pak Sarjuni. Kalau dari dinas sosial, Pak Udin, pasti ini kan adalah contoh-contoh WKSBM yang memang berhasil, tapi mungkin barangkali juga masih ada beberapa pedukuhan yang WKSBM-nya bleret atau mungkin malah belum tumbuh, mandek. Ini sebenarnya fenomena ini ditangkap dinas sosial kayak gimana? Baik, Mbak Elsa. Jadi untuk saat ini WKSBM yang ada di Bantul dari 933 itu baru tumbuh pedukuhan, itu baru tumbuh 92. Penyebarannya itu memang kalau di Kabanos semuanya sudah ada, tapi di Kelurahan belum ada semuanya. Kalau di Kelurahan dari 75 itu baru ada 38, artinya ada 37 kelurahan yang belum ada sama sekali WKSBM. Ini potensi sekali untuk nanti paling tidak ya minimal satu kelurahan itu ada satu WKSBM. Nah, dalam perjalanannya ini WKSBM itu tadi tumbuh dan berkembang itu harus ada partisipasi masyarakat yang kuat di sini. Nah, ini contoh yang bagus ya ini. Ada Ormas, ada Polaman, ini WKSBM yang bagus. Bahkan yang Polaman ini terakhir kita adakan seleksi prestasi WKSBM itu juara 1. Wih. Aduh ini ya, pastinya. bapak-bapak dan mas-mas berprestasi semua. Jadi berasa bertanya-tanya, prestasi saya apa ya? Di gitu kan, Pak. Jadi WKSBM itu sebagai mitranya pemerintah dalam ini dinas sosial di dalam menangani PPKS. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Terus kenapa kok ini belum semuanya tadi tumbuh? Ini kan namanya di ranah sosial. Dibutuhkan adalah jiwa sosial atau modal sosial untuk kerelawan sosial ini. Ini perlu dikuatkan dulu ini bentuk kerelawan seperti ini. Nah, kita mewadai dalam bentuk lembaga tadi WKSBM ini untuk mengumpulkan perangkat layanan yang tingkat perdukuhan tadi. Ada Pak Duko, ada Pak RT dari kalangan pemuda, kalangan ibu-ibu, ya, ada masih banyak yang ada di perdukuhan itu. Untuk dikuatkan, dipanggil dulu ini untuk kerelawanannya. Dan mari bersama-sama untuk membuat sebuah lembaga yang mewadai satu perdukuhan ini, yang namanya WKSBM. Terus WKSBM ini banyak hal yang bisa dilakukan. Dari pencegahan permasalahan sosial, sosialisasi tentang bahaya pinjol, bahaya narkoba, banyak hal itu dalam pencegahan. Terus ada pendampingan klien, disondingkan ke potensi sumber yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kata dengan mungkin bantuan sosial, jaminan kesehatan itu nanti bisa disondingkan mungkin ke dinas sosial seperti itu. Terus terkait dengan penyantunan. Nah, ini penyantunan ini hampir semua WKSBM ada. Biasanya penyantunan dalam bentuk sembako. Oh, ada wadahnya ya Pak ya? Disalurkan ke kaum duafa, lansia, fakir miskin, anak yatim piatu seperti lah. Sasaran seperti itu yang ada di perdukuhan ini. Ini penyantunannya dalam bentuk sembako. Nah, ini yang gongnya ini pemberdayaan ekonomi. Oh, mungkin saya ngomong itu. Ini tadi
kalau dari Kementerian Sosial itu kan bantuan itu sementara, bantuan sementara. Tapi pemberdayaan itu selamanya. Salawase ya, Pak, berlanjut. Contohnya Oke. adalah puncak sosok. Puncak sosok ini. Yang paling bagus adalah programnya adalah pemberdayaan ekonomi. Iya betul, Seperti karena itu. kalau misalnya cuma bantuan mungkin udah selesai, mandek dikasih ya sudah gitu. Iya. Tapi di sisi lain, mungkin apakah Pak Sarjuni dan Mas Abdul pernah mendengar ini, bahwa ternyata keberadaan WKPSBM di Bantul dan juga di Provinsi DIY itu diapresiasi betul loh Pak dengan Kementerian Sosial. Karena sebenarnya kan ini kan programnya dari pusat ya Pak Udin. Iya. Ketika banyak di daerah lain WKPSBM-nya itu mati suri atau bahkan udah nggak terdengar gaungnya, Bantul terutama itu masih jaya terus, ya kan Pak Udin? Iya betul Mbak Anissa. Tapi Bantul ini luar biasa dan istimewa. Kenapa? Kita punya Perbup Yang mengatur ini Pak? yang menurut SBM. Jadi kalau turunan di atas kita ada Undang-Undang Kesos nih, 11/2009. Ada Kemensos 42 HUK 2004 tentang pedoman pengelolaan pemberdayaan BKSBM. Dan kita punya Perbup 16/2020 tentang perubahan atas Perbup 94 tahun 2019. Dan memang itu ada sedikit perubahan itu di Perbup sebelumnya. Gitu. Dengan adanya Perbup ini, harapannya nanti setiap pedukuhan itu tumbuh BKSBM. Jadi supaya ini menguat nanti. Jadi Karena payung regulasinya, hukumnya iya. jelas ya Iya, Pak jelas, ya. seperti itu. Oke, dan untuk itulah mungkin salah satu alasan kenapa Bantul WKPSBM-nya masih berjaya, masih hidup kayak gitu. Persis. Bahkan ketika Kemensos pun juga kaget gitu loh, masih ada toh di Bantul masih ini karena di daerah lain tuh banyak yang udah tidak terdengar Pak di luar Jogja ya kami bilangnya. Oke. Dan Pak tadi Pak Udin bilang ada kejutan yang akan diberikan untuk Pak Sarjuni dan juga Mas Abdul. Kejutannya apa nggak tahu bawa apa. Nanti kita akan lihat kejutan apa yang diberikan di segmen ketiga. Tapi sebelum itu kita akan ngincipin dulu ini. Iya, gorengan dari Pak Slamet. Monggo Pak. Tadi katanya sih Pak Slamet bilangnya mendoa deh. Ya, halo seluruh Bantul. Tadi kita sudah dikenyangkan oleh gorengan yang diantar oleh Pak Slamet, si paling babat alas ini di sini. Sesepuh yang puncak sosok. Ini juga kopi puncak sosoknya enak banget. Kalau misalnya seluruh Bantul ada yang belum pernah kesini, silahkan mampir gitu. Dan seperti yang dijanjikan, Pak Udin katanya bawa sesuatu. Ini apa sih Pak Udin sebenarnya? Pertanyaan. Sangku ya. Bukan ya. Jadi ini nanti Pak Udin sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Saya juga nggak tahu Pak pertanyaannya apa gitu. Jadi host segmen ketiga adalah Pak Udin. Kejutan. Nanti Pak Udin silahkan ambil satu dulu Pak. Kelihatan nggak? Oke, diambil satu Pak, nanti dibacakan oleh Pak Udin. Nanti dijawab sama Pak Sarjuni dan gantian saya yang diem Pak. Mau dibantu jawab boleh. Nggak tahu nanti saya. Pak Sarjuni siap nggih? Mas Abdul Rahman untuk menjelaskan dari pertanyaan ini. Pak Sarjuni dulu ya. Iya. Ini pertanyaannya, perubahan paling nyata apa yang pernah Bapak lihat dari warga setelah ada WKSBM? Oke. Terima kasih. Perubahan yang sangat nyata itu, Jambon ini kan sebetulnya nominasi desa Impres desa tertinggal. Jadi betul-betul di sini itu banyak orang miskin. Dulu rumahnya itu semua pakai gedek bahkan. Setelah saya menjadi punya WKSBM Mawarmas ini kan rumah-rumah yang selama ini pakai gedek atau tidak layak huni kan sudah saya dapat habis. Kebetulan sudah saya buatkan proposal, kemudian itu ada fasilitas RLTH, kemudian itu bedah rumah, itu di sini ada 8 unit itu yang sudah dibedah dan sudah dibuatkan. Sekarang ini mau mencari orang yang kriterianya mau rumahnya mau dibedah, saya sudah nggak uman lagi. Nah inilah prestasi kami. Kemudian perubahannya, dulu Jambon yang sangat minus, sekarang alhamdulillah menjadi surplus dengan adanya puncak sosok ini. Baik
penciptaan atau pengadaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi maupun pemersatuan masyarakat. Kemudian satu lagi prestasi yang paling saya pegang sampai saat ini adalah kita punya gerakan muda-mudi yang namanya Gerakan Muda-Mudi Jambon. Nah di sini kami punya aturan semua pemuda-pemudi itu waktu pertemuan itu harus hadir. Nah, misalkan 3 kali tidak hadir berturut-turut maka itu kena sanksi. Kemudian kita ketika ada yang betul-betul 3 kali tidak hadir di pertemuan muda-mudi itu juga diperingatkan dan dikeluarkan. Nah, satu lagi yang paling menyorot, kita itu sudah menjadi dusun anti narkoba, anti perjudian. Jadi siapa yang terlibat judi, siapa yang terlibat narkoba, maka dikeluarkan dari masyarakat. Ini yang paling keren. Ini perubahan yang luar biasa loh. Sanksi sosialnya kerasa banget sampai merinding saya, Pak. Coba kalau saya ketahuan pakai narkoba amit-amit di sini udah dikeluarin dari dusun Jambon ya kan. Ini yang pertama. Sangat luar biasa. Ya, ada lagi yang kedua. Perubahan ketika ada puncak sosok ini. Jadi puncak sosok ini ada dana ini bukan hanya untuk dicari untungnya saja, tapi ini kembali ke masyarakat. Jadi sekarang misalkan Pak Udin kemarin sepedaan lewat wetan, lewat tempat saya, lewat yang di kelurahan itu jalan sempit. Nah, sekarang sudah dibuatkan lagi oleh puncak sosok itu yang tadi mungkin dilewati agak lebar dan enak itu. Nah, kemudian banyak lagi dari puncak sosok ini yang dulunya gelap sekarang sudah dibuat lampu-lampu sampai depan sana. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya puncak sosok ini betul-betul mengangkat dan perubahannya sangat luar biasa. Mungkin di tempat lain banyak yang iri, pengen seperti ini tapi masih susah juga kan melihatnya. Gitu. Ini itu Pak Din. Iya, terima kasih Pak Tarjuni, pertanyaan luar biasa. Nilai notanya sangat dirasakan sekali. Iya. Sangat excellent. Oke, sekarang ambil lagi deh Pak Udin buat Mas Abdul. Oh, biar iya. beda, biar Oh, nggak biar beda. nyontek. Baik, Ya baik, baik. kan? Oke. Jawaban ya. Harus beda ya. Baik, Terima kasih banyak. Mas Abdul Rahman ya. Dikatakan polaman. Apa di Pertanyaannya, ceritakan kisah paling menyentuh dalam pelaksanaan program WKSBM. Jadi hal paling menyentuh itu sebenarnya di awal-awal kegiatan WKSBM, terutama di kegiatan bedah rumah. Kami bedah rumah itu tidak hanya sebatas di Polaman pada waktu itu. Kami menyasar juga sampai ke Kulon Progo karena Polaman Triwidadi itu kan berbatasan dengan Kulon Progo. Nah di situ itu hidup sebatang kara dengan rumah sepetak kecil banget, gitu. Dan dia itu di rumah itu tidur bersama dengan peti mati. Nah itu paling menyentuh itu karena bahasanya apa ya, dia sudah selesai dengan kehidupan gitu loh, sehingga sewaktu-waktu meninggal itu udah siap. Karena waktunya bosan ya. Tetapi memang pada waktu itu tidak layak tempatnya tinggal itu. Dia tinggal bersama peti mati, dia tinggal bersama dengan ayam-ayamnya di satu petak mungkin hanya 2 meter kali 3 meter ada apa enggak ya itu ya. Itu yang bikin kita menyentuh untuk minimal di akhir kehidupannya dia pernah merasakan nih sama seperti yang lain gitu loh, di tempat tinggal yang tidurnya itu layak gitu. Sehingga kami bareng-bareng kita ngumpulkan donasi, kita bikinkan rumah yang ya layak hunilah seperti itu. Itu yang apa ya, menyentuh. Dan beberapa tahun selanjutnya beliau meninggal. Artinya kita kayak memberikan kesan di akhir kehidupannya itu sesuatu yang Sangat bermakna ya. Iya, seperti itu. Oke. Itu ini ya Mas Abdul, saya sendiri yang denger sampai Merinding ya? iya, merinding jujur karena di saat orang-orang barangkali melihat dunia ini dari segi materi, banyak yang mengajar dunia ini untuk hal-hal yang nggak tahu kenapa kita capek gitu ya Mas Abdul. Ada orang dengan segala keterbatasannya, tadi yang Mas Abdul bilang, mungkin nggak ada 2 kali 3 satu petak. Dia sudah bersiap bahwa ya suatu saat kita sebagai manusia akan menemui akhir. Dia udah nyiapin itu literally, maksudnya beneran peti mati gitu di Iya, sebelahnya. peti mati itu Pak, di sanding tidur gitu. Dari kayu apa gitu. Peti mati yang malah bagus, malah yang bagus itu yang ada rumbai-rumbainya itu warna putih gitu. Itu Gitu ya, itu udah malah di- seperti itu ya. Oke.
Dan sedulur Bantul tidak terasa nih udah, ya Allah ngobrolnya ternyata udah lama banget ya. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan gitu, karena ini menarik sekali, karena saya juga yakin banyak sedulur Bantul yang belum tahu bahwa ketika itu dimulai dari basis kekuatan sosial yang kuat dari masyarakat, itu juga bisa memberi kemanfaatan yang besar pula untuk masyarakat sekitar. Pasar Judi dengan Puncak Sosoknya bisa jadi sekarang destinasi wisata yang kalau orang ke Bantul ke Puncak Sosok yuk gitu ya kan. Kemudian gimana dengan Polaman, kegiatan sosial yang merangkul anak mudanya juga banyak. Kami pikir kemarin kan yang kami dengar hanya soal layanan kesehatannya aja ya Mas Abdul, tapi ternyata banyak gitu tentang santunan, kemudian program yang bahkan dapat Bantul Innovation Award 2 tahun berturut-turut, pasti cair gitu. Kalau yang bukan Polaman boleh nggak? jangan sampai yang kemudian pemberdayaan ekonomi gitu, pasti perhatiannya luas. Terakhir deh, gatel saya soalnya. Terakhir ini pertanyaannya untuk semua, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sedulur Bantul terkait ini sih pilar-pilar sosial kita? Mungkin dari Pak Udin dulu, monggo. Oke, baik. Mbak Elsa. WKSBM salah satu pilar sosial yang notabene dari segi manfaat, nilai manfaat itu sangat banyak sekali untuk masyarakat di tingkat pedukuhan. Kami berharap dengan adanya Peraturan Bupati Bantul nomor 16 tahun 2020 itu betul-betul nanti setiap pedukuhan itu ada WKSBM-nya. Dari secara jumlah tadi masih cukup jauh, Mbak Elsa. Harapannya nanti diikuti dengan ya paling tidak ini terinspirasi dengan Mawar Emas, dengan Polaman yang banyak tadi ceritakan dari nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di wilayahnya di pedukuhan. Sekarang itu. Oke, terima kasih Pak Udin. Berikutnya dari Pak Tanjuni, monggo. Oke, jadi untuk WKSBM di sini kami melihat dari Ketua WKSBM yang dulu Pak Giono itu ketika kenapa WKSBM itu tumbuhnya agak lambat gitu, dan dulu masih dipegang oleh Pak Musman, sekarang dipegang oleh Pak Udin. Ini luar biasa, yang dulu cuma 36 sekarang sudah menjadi 93. Nah itu ketika menumbuhkan itu rata-rata kalau kita lihat di masyarakat itu ketika ada pengumpulan dana itu kan wadahnya banyak, ada di antaranya jimpitan RT, kemudian santunan ketika ada orang mati. Nah itu sebelum ada WKSBM itu sudah ada santunan-santunan seperti itu. Nah mereka sudah ada wadahnya, ketika mau dimasukkan ke WKSBM itu seolah-olah mereka dianggap tidak berfungsi, terus harus lewat WKSBM. Maka ini sekarang lebih baiknya kita yang penting bagaimana menumbuhkan lembaga yang bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Tidak usah harus diadmin oleh WKSBM. Nah ini sangat mendasar sekali, karena saya melihat di sana sini ketika diajak tumbuh itu agak mikir-mikir, itu pertimbangannya di situ. Maka untuk depan nanti biarlah seperti Puncak Sosok ini sendiri sudah saya independenkan. Artinya Puncak Sosok silahkan memberikan santunannya sendiri lewat Puncak Sosok. Dengan artinya Puncak Sosok menyisihkan dananya untuk diberikan ke masyarakat untuk membangun masyarakat, monggo silakan. Artinya saya sudah nggak cawe-cawe, tapi prestasi kami kan sudah membentuk menginisiasi, mengikuti perkembangannya Puncak Sosok jadi seperti ini. Terus silahkan, yang penting ada ke masyarakat. Oke, tepuk tangan. Yang terakhir, yang paling muda yang katanya menjadi presiden, Mas Abdul, pesan untuk masyarakat. Oke. Negara yang maju itu ditopang oleh kabupaten yang maju. Kabupaten yang maju itu ditopang oleh desa-desa yang maju. Maju dengan kemandiriannya sebenarnya. Di saat hari ini banyak desa-desa yang kayaknya berharap banget nih dengan bantuan pemerintah ya. Sehingga keberadaan WKSBM ini sebenarnya mendorong bagaimana desa padukuhan itu mandiri dalam hal penyelesaian permasalahan sosial gitu. Nanti kompleks apa aja yang ada di masyarakat, dan ini akan menghilangkan hari ini masyarakat kan individualis. Bagaimana dengan ditumbuhkan di adanya WKSBM ini akan mengembalikan marwah kebudayaan kita sebagai orang Jawa
gotong royong seperti itu. Itu harus dikembalikan. Jadi desa yang maju, kabupaten yang maju itu kan nanti ditopang oleh gotong royong masyarakat, sehingga kita nggak selalu bergantung dengan apa yang menjadi bantuan pemerintah seperti itu. Dan ini yang akan istilahnya nanti mungkin perlu banget didorong bagaimana 900 padukuhan ini memiliki WKSBM sehingga permasalahan-permasalahan sosial bisa teratasi. Seperti itu sih. Keren sekali. Aduh, saya jadi merasa kenapa dulu masa mudaku tidak melakukan lebih produktif ya. Masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Baik. Oke, jiwanya tetap muda ya. Oke. Dan Sudut Bantul tidak terasa kita sudah ada di penghujung akhir segmen Ngopi Pagi. Terima kasih sudah mengikuti kami sejak awal. Terima kasih Pak Udin, Pak Sarjuni dan juga Mas Abdul sudah berkenan ngobrol banyak di Ngopi Pagi. Dan untuk Sudut Bantul barangkali ada yang belum subscribe Bantul TV, jangan lupa di subscribe. Dan juga untuk follow media sosial milik Pemkab Bantul, ada Instagram, X, Thread, Facebook, dan juga TikTok. Saya Elsa Putri undur diri, sampai jumpa di Ngopi Pagi berikutnya.